Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa. Wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi'ibadikas salihin. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa jazzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Amma ba'du, para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dalam setiap amaliyah maka sebagai bentuk jawaban dari harapan kita supaya terus terangkat derajat, terangkat kedudukan, kemuliaan, keimanan dalam doa kita ketika kita menyampaikan irfa darajatina atau watarfa'u biha indaka ala darajat, itu artinya kita minta diangkat derajat, yang kemudian diangkat itu bukan bentuk kemuliaan yang lain, tetapi diangkatnya derajat semakin lurus, semakin bersungguh-sungguh dalam penghambaan. Jadi diangkatnya derajat itu semakin memahami bahwa dirinya adalah hamba. Semakin diangkat derajatnya, semakin memahami bahwa dirinya adalah mengabdi. Sehingga ketika setiap amalia itu didasari pengabdian, yang keluar itu kemuliaan. Itu bukti sudah, nggak usah nunggu besok-besok. Jawaban dari setiap apa yang kita sampaikan kepada Allah itu kebenarannya justru menjadi bukti kalau terjadi di dunia. Kalau di akhirat itu sudah bukan bukti sudah. Karena masing-masing orang sudah akan mendapatkan bagian sebagaimana yang diusahakan di dunianya. Sementara iman ini mau dibangun menjadi yakin, itu harus ada kejelasan, ada mubin itu, ada sesuatu yang memang memberikan penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar bentuk harapan-harapan yang kemudian seakan-akan harapan itu benar, padahal sementara kita kosong dalam harapan itu. Berharap selamat, buktinya apa di sini? Begitu. Kalau kita berdoa berharap selamat, buktinya apa? Nanti kita bawa nanti. Nah, apapun bentuk harapannya, maka nanti itu terkumpul dalam satu kalimat fid dunya hasanah itu. Kalau sudah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi apa yang kemudian kita dapatkan di akhirat bentuk kehasanahan, ya bergantung hasanah di sini. Dan apa yang menjadi bagian hasanah di akhirat berwujud di sini.
Jadi kenapa Allah kemudian harus membawa dua-duanya, sementara ulama sendiri kemudian menganggap cukup satu saja itu. Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, bisa, gak pakai wa fil akhirah. Ada ulama yang kemudian cukup Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gak usah dunia sudah. Karena satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan sebagaimana dua sisi mata uang. Kalau ada mata uang punya dua sisi, ya nggak bisa dipisah. Orang minta di dunia hasanah dan itu memang diberi oleh Allah, maka di akhiratnya hasanah. Yang harus kita tahu hasanah seperti apa. Karena yang ngerusak doa itu adalah cara berpikir kita. Dianggap kemudian tidak hasanah karena kita punya standar sendiri. Andi ukuran tibi kehasanannya itu. Jadi kalau orang minta fid dunya hasanah, maka dia berarti sudah minta akhirat hasanah, karena di akhirat hasanah, kalau di dunia hasanah. Sekarang dibalik, kalau ada orang minta fil akhirati hasanah, maka kalau itu memang benar diterima oleh Allah, di dunianya hasanah. Gak usah nunggu bukti besok. Paling tidak kalau kita kembali ke Quran, yang diminta hasanah kalau memang diberi, orangnya kemudian berubah menjadi muhsin. Nah, di Quran tuh kalau sudah bilang muhsin, ya berarti takwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi orang takwa itu muhsin. Jadi kembali gitu kalau barangnya itu, kalau ingin gak hanya sekedar harapan tapi gak tahu, sehingga gampang terganggu akhirnya. Diganggu dengan keinginan yang gak tercapai, sudah kecewa sudah. Diganggu dengan keinginan yang gak tercapai, bayangan yang gak tercapai, harapan yang gak ada, yang gak pernah terwujud, sudah terganggu sudah perjalanannya itu. Apalagi kita punya mindset cara berpikir bahwa orang sukses itu kalau yang diidam-idamkan ada semua. Baca cara yang meturunnya teka hajat katanya. Tidak ada orang yang nggak teka hajat itu. Kalau diartikan hajat itu kebutuhan, semua orang nyampe kepada kebutuhannya. Masa kita nggak punya kehendak sendiri keluar ke dunia yang Allah berkehendak, terus Allah nggak ngelengkapi kebutuhan kita? Nggak masuk akal. Sehingga nggak boleh ada alasan hidup di dunia nggak cukup. Cukup pasti cukup. Tidak ada yang nggak cukup. Segala tak cukup, oh karena segala tak cukup kerenena. Itu yang bikin nggak cukup. Berapa cukupnya itu? Ternyata setelah dijawab tambah nggak cukup. Mau cukup lagi makan mebu sehari cukup. Jajan benih belanja mebu lo cukup jajan. Mau jajan mebu cukup. Nah, jajan 5.000 cukup. Enggak kita 10.000. Pakun ke orang, kok aneh. Bedenak kana jajan 5.000 cukup, bedenak kana jajan 20.000 lo cukup. Aneh kan? Tambah beli saat jajan sehari 1 juta kok. Nah, dengan nominal yang berbeda ini terus kita mau pakai nominal berapa untuk bisa cukup ini? Kan tak mungkin berarti. Nyatanya tak cukup 1 juta. Makanya Allah itu mencukupi, kita nyukup-nyukupkan. Lah nyukup-nyukupan itu akhlak situ. Orang yang nyukup-nyukupkan hidup itu menunjukkan bahwa hatinya sudah mutmainnah. Kalau tidak disikapi dengan tenang, ada cukup ini. Jadi panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu mewakili bahwa jiwanya sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah menjadi bagiannya. Cukup akhirnya. Kalau jiwanya gak mutmainnah, berapapun gak ada cukupnya. Nyokop lagi, pasti cukup. Yang bikin gak cukup standarisasinya. Standar tak ukuran segala tak cukup. Ngokor bidi ngoreng.
ya gak cukup. Tuh. Kalau memang hasanah itu kemudian menjadi harapan, paling tidak ada gambaran-gambaran keadaan orang takwa. Di Quran ini kalau sudah menggambarkan orang takwa, tak gambarake bahwa bejeng aku tuh 500 rakaat semalam, tidak ada, terserah itu. 1000 ya 500 terserah. Tidak ada gambaran itu di Quran. Adapun amalia itu adalah sebuah bentuk alat yang memang oleh Allah dipilih. Mong EPLB Allah jadi wajib kau kelako. Yang nggak dipilih oleh Allah menjadi wajib terserah pilihan, namanya sunnah. Kelako iya tak kelako iya jelok dosa. Padahal hikmahnya itu sebenarnya adanya hukum-hukum itu mulai dari wajib, sunnah, kemudian mubah. Ini paling tidak setiap hari, paling korjam, amal ini sudah. Sayangnya kita menganggap bahwa itu bukan ibadah kalau bentuknya bukan ibadah. Nah itu saya boleh paham boleh. Hidup kita ini loh, tinggalkan yang dua saja, haram dan makruh, maka harusnya isinya adalah yang tiga ini. Jadi mulai dari ke saya dua, ya saya telok, ya lemak lengkap lah sudah. Wajib, sunnah, kan begitu. Makruh, wajib, lawan katanya haram. Sunnah lawan katanya makruh, pas mubah. Itu sudah sebuah keniscayaan tingkah amaliyahnya manusia gak akan luput dari itu. Saya dua atau saya hitung karena itu bukan pekerjaan, tinggal diam saja tinggalkan. Sedua, saya haram, ya. Ukuran sunnah dengan makruh itu bergantung kondisinya. Tidak boleh kesunahannya orang disamakan dengan kesunahannya orang lain. Kalau sumbernya memang Nabi Muhammad sunnah itu, tapi Nabi Muhammad sendiri nggak nyuruh kita untuk seperti itu. Itu adalah kecintaan seorang, kemudian perilakunya ingin menyamakan dirinya, ingin mengambil uswah contoh dari Rasulullah. Rasulullah nggak pernah nyuruh sahabat sholat sunnah, nggak pernah. Mong akabar iya beda lo nyuruh dengan akabar itu. Kanjeng Nabi ngerjakan sendiri. Tanya aki be sahabat, "Bajang apa Kanjeng Nabi?" Terang aki. Ya, jadi itu maksud saya kalau sunnah. Enggak pernah nyuruh-nyuruh. Puasa sunnah enggak pernah Kanjeng Nabi nyuruh. Coba baca hadisnya. Lah kabar semua, kabar. Kalau kabar kan enggak masalah kabar. Jadi ceramah pun harusnya jangan nyuruh. Tanggung jawab saja kalau nyuruh. Kabar saja. Kabar. Kayak Kanjeng Nabi itu ditanyakan, kok puasa Senin? Ya jawabannya begitu Kanjeng Nabi. Ya Senin karena saya lahir Senin gitu toh. Karena libur ke Rasulullah ngiringake Senin apa saya. Asalnya tuh benih ganjar dan terjun itu. Jadi orang yang memang sudah lahir rasa senangnya ke Rasulullah itu otomatis amalannya sunnah semua. Kan orang senang begitu. Yang jadi masalah harus hati-hati. Lo seneng nende hati-hati itu bisa membuaki perasaan bahwa dirinya sudah banyak ibadahnya. Akhirnya kita kian, padahal kok lebihnya ibadah, tangodi king ariya gitu nanti. Itu munculnya itu. Ya. Salah, tidak salah itu otomatis itu. Kemunculannya suara di hati itu menunjukkan kedudukannya. Nggak bisa dipaksa-paksakan. Nggak bisa hilang-hilang mengandung keluar itu. Jadi Quran ini memperkenalkan keburukan. Nggak cukup itu, memperkenalkan kebaikan yang akan mendatangkan keburukan. Itu Quran. Qurannya beritahu, ari bak juba sebab juba cek kelakok. Nggak cukup itu, malah Quran lagi memberitahu ini yang baik-baik, tapi hati-hati akan melahirkan keburukan. Rosakah butun ate abe. Semakin banyak kebaikannya, hati-hati akan muncul dua. Merasa dirinya paling baik, berjasa, sehingga dia mau menentukan apa saja selain kutua toro. Yang lain harus nurut. Jadi emandiman jadi ketua ini bukan harus semua keinginannya diikuti pengikutnya. Justru ketua harus mengambil semua suara, habis itu yang terbaik yang dikerjakan. Selesai.
Bukan kemudian menjadi ketua merasa paling berjasa. Bukan kemudian kalau sudah banyak menanam kebaikan lalu harus apa yang dia omongkan harus diikuti. Dan itu penyakit yang akan muncul itu. Al-mannu namanya itu, al-mannu. Nah, apa mau cerita kecuban? Jarang kecuban kemung ekal rogi. Harusnya ya, gak usah pakai agama kalau keburukan. Mau keburukan ini kalau dikerjakan mendatang kerogian. Nah, apa kikalako? Hal-hal yang oleh Allah diharamkan itu pasti mendatangkan keburukan. Nah, apa kikalako? Malah justru mau ngaji itu enggak bahwa ngerjakan kebaikan bisa mendatangkan keburukan. Itu harus diperhatikan. Mau tak ada nikah, akhirnya yang muncul merasa jadi orang baik. Padahal orang baik yang sebenarnya merasa tidak pernah menjadi orang baik, tapi perbuatannya baik. Mau orang ngelakoni coba, arah masalah ya, engkau orang bodoh, ya bodohku. Ngelakoni kebuduhan ngaco, saya ini orang bodoh yang rosak, ya rosak ongku. Saya bagus nikah, tak ngelakoni barang sebodoh yang jelek, tapi ngakunya gak pernah bener. Itu akhlak yang muncul sebenarnya kalau orang dekat dengan Allah. Bukan diukur dengan kehebatannya, bukan, tidak ada kehebatan itu, kehebatan amaliyahnya, kehebatan ini enggak, kehebatan ilmunya, kemudian besarnya pengikutnya, menunjukkan orang ini orang mulia, mau tak mulja, tak kira banyak senorok, nah begitu. Kanjeng Nabi kalau orang mulja bagaimana, ibu tambu bibato, mulia mana dengan Rasulullah? Kok sudah lempar batu, lempar kotoran, kocak sihir, tukang fitnah. Kalau sampai ngukur begitu itu nggak bisa jadi tolak ukur seperti itu. Andi itunya seorang banyak sedekah, ternyata setelah banyak sedekah justru tambah angko ate. Itu hati-hati. Malam disuruh bangun tahajud, pun malam tangi ternyata saya keluar justru kerakusan. Apa rakusnya? Banyak repar-repon, semakin banyak yang diinginkan ke Allah. Setu lagi. Makanya harus tahu orientasinya apa sih kaulnya ini, apa yang didapat dari semua amaliyah ini. Jadi kalau mau cerita orang baik itu cerita orang takwa, sehingga karena takwa itu di hati berarti gak ada ukurannya, tak bisa ekor-ekor. Innallaha ma'alladzina taqaw, Allah bersama orang-orang takwa, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka takwa itu muhsin. Oh berarti orang baik itu orang takwa itu orang baik. Kalau ukuran baik itu ada di ketakwaan yang di hati, terus apa ukurannya? Tak bisa kan? Tidak ngokor. Jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa orang ini baik, orang ini buruk, tidak bisa. Ketika perbuatan yang muncul perbuatan buruk, fikih turun tanang, okom, oh ngecok, baru okom. Saya nggak mau menilai orang itu buruk apa benar, tapi perilakunya dihukum sebagaimana syariat. Bukan hak kita untuk menilai orang itu baik apa buruk. Nyaman lah, tak usah nganggap orang bagus, tak usah nganggap orang coba. Itu maksudnya. Kenapa? Karena sejatinya nggak ada ukurannya di hati masalahnya. Nanti kalau dikejar loh, sampai ngukur, kalau omongan sama-sama teman akrab ini, orang-orang bagus. Ditanya sekarang, kaki ngukur apa? Mak bisa menilai bagus. Lengkap sudah ini, lengkap contohnya itu. Iblis itu ratusan tahun ibadah, kalau orang bagus itu hancur di terakhir-terakhirnya. Bunyi pas iblis dia butuh dari awal ini. Kalau iblis dari awal sudah rusak bobrok ya gak kaget. Ini masalahnya orang dekat dengan Allah juga ini. Dari cek mantul ke Allah sampai ke lain ngeremehaki. Hati-hati kalau orang sudah manceng ke Allah, penyakitnya datang ngeremehaki. Lainnya yang kepremeh. Iblis ini sampai ke Nabi Adam pun nggak menghargai. Masih bener loh ya. Hati-hati. Iblis memandang Nabi Adam rendah, tidak masalah kalau saya, karena itu makhluk. Yang jadi masalah adalah perintah Allah sorotat tawaddu ini loh yang diremehkan. Perintahnya Allah untuk hormat ke Nabi Adam ini loh, kasih penghormatan ke Nabi Adam. Padahal Allah ini terhijab ini. Orang kalau sudah terhijab. Maksudnya begini levelnya itu.
ya ngaji nate-nate. Levelnya gini, iblis makhluk, Nabi Adam makhluk. Jadi iblis memandang Nabi Adam bukan siapa-siapa, kan wajar kan? Sama-sama makhluk, lu. Bagi kita Nabi Adam orang mulia karena nabi. Sejarahnya iblis sombong itu loh yang saya maksud. Mak datang sombong. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Lebih baik karena dia belum apa-apa sih an. Ini baru diciptakan ini. Sementara saya sudah ibadah lama sudah. Jadi wajar omongan itu masih an, wajar masih omongan itu. Kalau orang mau ngaji benar-benar ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api. Sementara di kehidupan itu api lebih dominan daripada tanah. Mong api rok dominan tak kira sempe. Jadi munculnya agama Majusi karena menganggap api itu perkasa. Makanya sempe apa itu. Pokoknya hal-hal yang dianggap perkasa mesti disembah orang dulu itu. Itu ceritanya. Jadi mau tepang aing berkuasa, aing sik sempe. Tepang apoi berkuasa, tepang angin berkuasa, anginnya sempe. Nah, makanya orang Hindu andik dewa Bayu kadang. Ya kan angin, beda dewa matahari, kapi sedominan-dominan sampai kapi. Nah, kalau kita kan enggak, langsung ke pusatnya yang nyiptakan itu Allah. Nah, yang jadi masalah itu iblis itu bisa tak ngangkep sekali kedebuna pangeran seseorang menghormati Nabi Adam. Itu pelanggarannya itu sebenarnya. Kalau ngeliat Nabi Adam makhluk juga wajar wong iblis itu melihat Allah langsung. Artinya sudah langsung beribadah ke Allah ribuan tahun lah, nggak ada masanya. Pasti cipta aki makhluk anyar, ya wajar ngomong begitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu ana lebih baik. Sayangnya dengan Allah disuruh sujud dalam artian muhtarim atau ihtiraman, ngasih penghormatan, nggak mau. Lah nggak mau itu padahal yang merintah Allah loh. Terus apa? Boleh jadi kadang-kadang kita menolak keadaan yang sebenarnya itu adalah bagian dari perintah Allah. Kita nggak diperintah Allah langsung, tapi karena kita merasa lebih benar, lebih baik, lebih mulia, lebih tua, macam-macam lah. Itu justru kita menolak kondisi di mana kita harus memberikan penghormatan. Tidak mirip berarti lagi ya. Mirip kalau kita memandang, oh ki bagusan engkau, oh ki abitan engkau perjuangan lah, oh masih gini, masih banyak saya sumbangannya, masih ini. Anak khairun minhu berarti kan itu munculnya. Lalu ada suara dari Allah, disuruh ngasih penghormatan kepada siapapun, nggak boleh mandang-mandang siapapun. Nolak dia. Batrul haqi. Kan sama saja dengan Allah merintah, tolak. Pas pokoknya kalau Quran itu kalau bicara itu. Sampai dengan saya bukan iblis, tapi hati-hati ya sifatnya yang masuk gitu. Kalau malaikat gak mau masuk ke rumah karena ada anjing, gak adil Allah. Anjing salah apa? Makanya Abu Hanifah bilang anjing maknawi, sifat. Itu Abu Hanifah itu. La yadkhulu baitan, la yadkhulul malaikatu baitan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat gak masuk ke satu rumah di mana di dalamnya ada anjing. Katanya Abu Hanifah, kalbun maknawi. Anjing secara makna, bukan barangnya, bukan. Makanya terjadi perbedaan pendapat kan, saya ulang-ulang. Beda sing ngocak najis, beda sing ngocak tak najis. Termasuk Abu Hanifah gak menajiskan anjing karena ingin menunjukkan bahwa anjing gak salah apa-apa, itu makhluknya Allah. Yang najis betul itu kalau sudah sifat anjingnya ada dalam diri. Nah, itu namanya maknawi. Jangankan rumah, dalam diri sudah gak masuk malaikat kalau ada anjing itu. Ya. Itu yang selalu ingin menjajah dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi, kesempurnaannya setiap perilakunya manusia itu bergantung bagaimana dia merdeka. Ya, dimerdekakan oleh Allah dari hal-hal yang menjajah dia. Makanya sampai Indonesia tibi jadi negara lebat perjuangan sampai kemerdekaan. Islam sendiri untuk jadi agama lewat peperangan sampai jadi merdeka. Itu kan juga simbol bahwa untuk menjadi orang yang Islam betul butuh peperangan yang harus dilakukan. Seadepi
Harus tahu barangnya itu. Contohnya satu lah supaya sampean kenal. Kalau kalau ada cerita tentang sirot, ya, sirot bahwa rukun iman itu, kalau bahas rukun iman bahwa besok semua orang akan melintas di sirot, ya, bukan mustaqim. Sirotol mustaqim di Fatihah namanya sirot tok, sirot artinya jembatan namanya itu, ya, yang dimana Kanjeng Nabi mensifati sirot itu adalah lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari mata pedang, ya, lebih tepes dari obu, lebih tajam dari pedang. Itu namanya sirot. Apa yang akan terjadi besok di sirot sana, kalau ini rukun iman, ya, bergantung apa yang terjadi di sirot sini. Kalau saya gitu, biar gak bayang-bayang. Ini contoh ini. Sehingga kalau saya bilang begini, saya balik itu lewat di sirot itu. Soalnya saya bilang gitu, aku balik lewat sirot. Kamu kaget nanti, dikira aliran sesat. Ya enggak lah. Aku balik lewat sirot itu. Nanti di sirot itu disifati begini, ada orang yang jalannya pelan, ono sing merangkak, ono sing bergantungan, ono sing koyok petir, kalberki, seperti apa namanya itu, sinar itu loh, mau ujian terat gitu tuh, ya, lap kelap cara Madura. Nah, daripada ketemu Indonesia nah, langsung norok Madura bae kelap loh, ya, yang gitu, kayak gitu kan sifatnya nanti. Boleh selabu, keker. Ya. Maka maknanya gini loh, kita ini hidup, ya, hidup kalau imannya ndak ada tipis, ya gitu dah, goyang terus itu. Tak usah ngurus jembatan, tak usah ngurus itu. Apa saja yang kita titik, kalau kita teguh imannya gak goyang. Makanya mau udu, becoy batu, Allahumma sabbit qadami ala sirat, yauma tazillu fil aqdam, kan begitu kan? Tentang maco soko itu, ya, mau tak tahu bahasa Indonesia nah, ngaku bahasa Madura. Ya Allah, perkuat lagi langkah kakiku, langkah tang soko, ya, supaya tak tergelincir di sirot, jatuh ke neraka, tergelincir di kehidupan ini, ngelempar gak putus asa, di sengsara. Ketika Allah berikan hidup ini, kemudian kita ditimpakan apapun, beri bagian apapun, nggak gitu loh. Maka apakah kita tetap tegak, mau tepang di Allah beri cobaan atau ujian, apakah tetap teguh ya, tegak gini? Apa lemes? Apa rangka? Kesaki itu? Apa langsung geger, putus asa? Tiap hari sampai lewat sebenarnya, cuma nggak paham. Sing dibayangno sono kono tok meneh. Sing nek kono terjadi, apa yang terjadi di sini? Nek nek kiri sampai wis gak kuat, salah jelas ceblok sampean. Jelas geger. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Hilangkan bayangan-bayangan itu, agama ini benih bayangan. Agama benih bayangan. Kalau ingin yakin harus tahu. Namanya orang yakin kan tahu. Masa orang yakin nggak tahu mau yakin? Makanya minta ihdina, minta hidayah toh. Sementara kalau nggak diberi hidayah, nggak yakin, berarti hidupnya nggak akan pernah nikmat. Kenapa kok nggak pernah nikmat? Terus-terusan akan diliputi kesedihan, kecewaan, bahkan nanti naudzubillah putus asa. Putus asa. Sengsara itu. Bodoh sekening cop musibah, letak kuat ngetik lah. Bodoh saking lemes lah. Ya kayak begitu itu sudah. Menyerah putus asa. Engkau makdir odi begitu kan? Sama itu simbolnya orang merangkak sudah tuh. Ngesot. Nanti disiapkan begitu kan? Berkah semangat. Maka lebih coba bakun tegak gini, jalan. Nyampe.
Ada kalau belajar tauhid itu ada kabar malaikat itu tak laki tak bini, langsung mikir tak laki tak bini apa begitu nanti. Ya pastilah barang goib itu menjadi bayangan, tapi yang kita harus akui setiap apa yang kita bayangkan itu bukan. Masalahnya setiap yang kita bayangkan adalah sesuatu yang pasti sudah kita lihat. Sementara mereka gak terlihat. Salah berarti kan? Malaikat itu tak laki tak bini. Tak laki tak bini. Sudah ya, datang hadis Kanjeng Nabi tepang gulungku agilengki ben sahabat datang ring laki. Muncul orang laki. Ya. Syadidul baydi sauban. Cek bote nak lampi bersih. Begitu kan ceritanya Sayyidina Umar ini. Tiba-tiba ya tidak kenal satupun di antara kita kepada dia. Bener yang dinak berarti. Tapi mau ekocak orang ajalan jauh. Kalau dulu itu kalau sudah bukan tetangga gak dikenal pasti jauh. Dan jauh itu memerlukan perjalanan yang payah. Jeling tak kotor sekali muana. Tak menunjukkan kepayahan. Bajunya putih, rambutnya hitam, kulitnya bersih. Gak menunjukkan kepayahan dari perjalanan, padahal bukan orang sini, katanya Sayyidina Umar begitu. Langsung masuk, ngadep ke Kanjeng Nabi, disatukan lutut dengan lutut, disambungkan, duduk. Ya Muhammad, mal Islam, apa Islam itu? Gitu kan, tanyanya, apa Islam itu? Tebuna Kanjeng Nabi, yang bertanya lebih tahu, ya, as-sa'il araf ya, jadi yang tanya lebih tahu. Jawab bisa tanya, al-Islam huwa itu antasyhadu alla ilaha illallah. Tanya alim di Kanjeng Nabi berbalik, yang tanya pasti lebih tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril. Memang ini ngajari kan, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa antaqumas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Lema. Wa mal iman, apa iman? As-sa'il araf, yang tanya lebih tahu. Al-imanu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa mal ihsan, tak jawab Kanjeng Nabi, apa ihsan Muhammad? Ihsan itu apa? Suruh jawab sendiri. Yang tanya lebih tahu, tidak dijawab. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau gak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kamu. Level manusia ya, level manusia. Beda orang ibadah, enggak katon Allah. Ketika kita melihat Allah, jangan dibayangkan kita melihat makhluk. Tapi mau kakek lagi mampu, belum mampu. Perasaannya orang ahli ibadah ini diawasi Allah. Punya dua. Kalau belum punya dua itu bukan ihsan jangan. Yang saya bahas ini adalah muhsin ya. Tadi kan muhsin tadi. Mengelakar orang yang bagus, cirinya ini puncaknya ini. Tapi saya tadi pakai ini. Orang ihsan itu dengan Allah di Quran digandeng dengan takwa. Mau takwa itu berdayate, berarti kita gak bisa mengukur kebaikan orang. Gak bisa. Butuh. Maka cek gegabah. Menilai orang bagus, menilai orang jahat cek gegabah. Salah. Karena gak ada tolak ukurnya. Ada ukurannya. Sepenting orang tak ngelakoni salah, tak ngurus bagus coba, pokok tak ngelakoni salah ya wes sudah. Gak usah nilai bagus, kecewa nanti. Oh, lu tok bagus gitu nanti akhirnya. Karena kita sudah menilai masalahnya, kita gak punya kekuasaan untuk menilai, tadi kemampuan untuk menilai. Along-bolong bi orang dia tak tahu apa-apa, ke masih bagus, ke masih coba. Paling nanti perilakunya sudah melanggar syariat baru yokomi. Gitu maksudnya. Jadi orang ibadah kepada Allah itu ada yang seakan-akan menyaksikan Allah, seakan-akan menyaksikan Allah. Jangan diartikan melihat Allah sebagaimana melihat makhluk. Makanya agama lain tak bebe ya. Seteroning gua ke pangeran ini sampai agama patung akhirnya tak bebe. Islam tak boleh, nggak boleh ada yang mewakili apa-apa. Agama apa saja pasti ada barangnya. Setelah Tuhan, patung, berhala. Tak kuat itu kepingin ngelihat Tuhannya itu, tak mau bermikir demah sempat tak ketela. Makanya Nabi enggak ngajari gini, pendekatan dulu, nggak perlu melihat bahwa
bahwa haibah, bahwa kekuatan orang tua itu tidak perlu kemudian harus kumpul anak dia bisa ditireng saya enggak kering tua tok tak perlu bolong bisa kan enggak cek katon kering tua kan itu kan enggak cek katon nah itu bahasanya itu sehingga perilakunya dijaga untuk menjaga orang tua, menjaga harga diri orang tua. Bilang kok ngalakoni coba setodus bening kotok bireng sepo bareng todus. Jadi kedurhakannya anak itu berlipat-lipat loh. Ngelakoni barang-barang itu. Aning kereng sepondok nonduk, nyongkem tanang, nyiom sokoh, terserah. Tapi kelakon dari luarnya ke orang, tidak ada setuju yang sebab itu. Tidak ada orang tua mau punya anak gitu. Kalau mau menjadi orang baik, baik betul. Sehingga ketika mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, baik harta, martabat, naudzubillah dere, pikir gelu, orang tua tanah orok itu. Nokoloreng, nyaci orang dicaci maki, orang tuanya ikut. Yang orang tua bener gak akan ridho punya anak begitu. Aning kering tua hari beri merasa soleh, merasa soleh balas hari beri kering tua. Tapi tingkah lakunya luar nyalai. Sakit hatinya orang tua itu. Itu disebut soleh. Soleh bukan cerita Rabbi firli lumayan lah kelem atua Rabbi firli, tapi perilakunya. Saya kepingin tanya sekarang, mana ada perintah orang soro hormat ke pamannya? Dari lima jalan itu. Ke masjid itu loh, tidak ada. Itu ikut hadis umum, sesama manusia berbuat baik. Asalnya itu, tidak ada perintah khusus ke paman harus sopan, harus baik, tidak ada. Tidak ada. Itu bagian dari kita berbakti ke orang tua. Karena tadi orang tua serido mong anang alaben ke masjiding todus kalau orang tua sopan ke masjiding tak sopan sakit orang tua tak terima tentang teritan mana ada ajaran begitu ke paman itu makanya jadi paman harus tahu diri juga ponaannya itu gak diperintah oleh agama untuk hormat ke dia menghormati paman semata-mata karena dia saudaranya orang tua itu jadi ibadah. Dan badan keteretan itu tak dosa manusia biasa. Yang jadi gak biasa masalahnya kalau kita dan badan kering keteretan, kering tua tak seretan ngajian gitu. Jadi untuk berbakti ke orang tua itu bukan hanya baik orang tua keteretan aja atau keteretan, tapi kering tua sopan. Pada penyakit gak ganggu itu. Ganggu pak nepaki ini tak gampang kesetuaan langka kesengodan tak beles orang tua tak terima makanya terburu kanjeng Nabi man sabba aba ahadin fakot sabba aba mong bada orang congocor orang tua orang aslinya congocor orang tua tibi itu kalau ada orang mencaci orang tuanya orang katanya Rasulullah, maka sesungguhnya dia mencaci orang tuanya sendiri. Wah, romakum nyongkem apa saalos atoro tapi keluar orang si cocok ngeremeki orang mencaci orang kena orang tuanya itu katanya kanjeng Nabi. Jadi mendingan andi anak saya biasa yang tahu kergena enggak kering tua tok ngelakoni mbak coba ke orang enggak kering tua itu namanya orang berbakti itu. Bukan hanya Rabbi ghfirli wali walidayya tok benih. Jangan-jangan kita Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma saya terima apa? Gara-gara atu akhir yang tua terima tuh saya seorang. Jangan soal nganggap gini loh. Kalau saya mendoakan orang tua maka rahmat dikirim ke orang tua. Teki gelu itu. Teki gelu kalau saya itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Anak mendoakan orang tua maka Allah maka orang tua dicurahkan maghfirah rahmat bener. King teki gelu. Kulus kebeter anak atu akhir yang tua bener yang tua securah rahmat di maghfirah. Kaki saya semua orang banyak dosa gelu. Banyak kesalahan kalian sepo. Itu barokahnya doa itu. Jangan ke anak soleh ngirim tua kering tua. Orang tua itu mulia orang tua itu di hadapan Allah. Kita disuruh doakan mereka itu supaya kita ini menjadi orang yang diampuni dosa. Kesalahan kita ini banyak orang tua. Kente istighfar itu loh.
Kesalahan kita ini banyak. Tanding bitong kesalahan kita ke orang tua itu. Lambat jadi anak lo tahu coba di salah yang tua. Yang sekarang jadi orang tua baru tahu kan bahwa banyak tingkah lakunya anak-anak itu yang menggelisahkan orang tua. Abang aroma sebener. Kering sepor kepikiran kok ganggu kepikiran. Apa gak salah itu? Setelah jadi orang tua baru paham. Deh jelasin jadi orang tua ya kan gitu. Mungkin kayak ini beraja lesok ke badan, setelah raja lesok ke pikiran. Salah tok bokong. Nah, makanya ben Kanjeng Nabi surah dua akhir sempurna. Ya, jangan kemudian punya mindset berpikir bahwa ketika kita mendoakan orang tua kita butuh dapat maghfirah, dapat rahmat, enggak. Pola mi adu akhir yang tua, abe sepor lah salah ya, keren sepor lambe tebang kioding. Sepora lah salah lambe itu. Tatik belum terus kelangkung lambat jadi anak itu. Orang tua beri apa baik lo kerja pemberian orang boy. Kalau jadi anak dulu itu padahal raja sudah dipenuhi semua, kurang nggak pernah muji ke orang tua. Apa gak salah itu? Beri orang sekalian mau terus kelangkung kayak anu nah. Kelangkung padahal sekalian junjung cok setahun terlasen. Sering paling orang tua benar ya tak kelangkung sekali. Saya tulang mulai ke anak tak bisa ngakan tibi loh bitong guys saya mau sakit saya rabat kayak karo ada nggak beli sekalian kayak nggak apa tak sakit atau yang tua acara tak arwah engkau beri dua fokus sudah keluar no cacar yang tua nah engkau sorry beri benar tak bitong saya rabat. Mangkana atu akhir yang sepo, saya berpikir begini, mangkana atu akhir yang sepo, lo langsung orang sepo, ki ngocak ada ada, Robbil Firly, ki ngocak ada ada, ada atu akhir yang sepo, apa minta seperti ini, bunyi itu loh, Robbil Firly, ya Robbil Firly ada kan, berarti banyak salah loh berarti. Lo langsung Rabbil fir walidayya gitu kan harusnya itu. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku langsung enggak ini bunyinya. Ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Berarti ini sebelum minta sepura ke Allah, sepura ke orang tua ada. Makanya sudah lah, artinya gini tanggung ulama itu. Ya sebagai gantian lambagi anak setia di amal apa boy. Andi amal bagus apa bisa terima Allah moga-moga ekeren dadi jari ning sepo. Apa saja sholat fardu semua lebih kapi ning sepo. Ada sudah? Nah, gak ada yang punya kita. Nah, kita ngaji pahalanya banyak Allah beri maghfirah rahmat bagi ning sepo. Kita haji kasihkan ke orang tua, umroh kasih ke orang tua, nyumbang mushola masjid kasih semua ya Allah ke orang tua sudah. Kasih semua. Marimul Jabeng yang sudah meninggal itu. Mahda ini kan sempurna. Saya baca itu bistighfari waladikalaka bedoreng sepo alapor ke Allah. Ya Gusti, macik muljena abdina. Kok mulia saya ini? Saya rasa di dunia saya gak gini kok penghambaan saya. Tang ibadah saya biasa. Kok mulia begini? Apa jawaban Allah? Bistighfari waladikalaka. Ini istighfarnya anakmu ini. Anakmu tuh lo mintakan ampun terus ke saya. Bistighfari waladikalaka. Itu jawabannya. Saya kurang yakin kalau hanya begini nih, Rabbil firli waliwa ke orang. Ya, tadi itu sudah bawa semua itu. Bawa. Keba akibat pikiran sepo sudah ambil. Kasihkan ya Allah semuanya. Kus ini semua ini. Jaga malam sempat baca Quran, sempat bujang duha, kasih semua jariah. Nah. Karena orang tua itu mewakili hadis 3 itu loh. Idza matabnu Adam in qata amalu. Kalau anak Adam itu mati maka semua amalnya putus kecuali 3. Ya. Kecuali 3. Sedak beke. Shadaqatin jariyah andi dengan sepo. Kapan itu? Lo kan lo dibudi lagi. Orang mati itu semuanya sudah putus sudah. Yang biasanya dia baca Quran nggak baca lagi. Yang dia biasanya sholat duha nggak sholat lagi. Putus semua peke. Nah sudah nggak ada pahala-pahala lagi sudah mati. Putus semua. Yang nggak putus cuma 3. Shadaqatin jariyah. Kebaikan yang mengalir. Ini sodako peser. Kalau saya nggak mau ngartikan sodako peser itu. Saya selalu ngartikan kalau sodako itu kebaikan. Kebaikan yang mengalir.
au ilmin yantafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Kapan dua ini dipunya orang tua? Terakhir, awaladin soleh. Kalau punya anak soleh. Anak soleh itu sadar kok. Ya, anak soleh itu anak sadar bahwa dirinya punya hutang besar ke orang tua. Itu soleh namanya. Akhirnya apa? Lisan ngucap Rabbil firli, amaliyah berangkat semua. Bagi api. Apa yang ada pada anak tentang pengetahuan itu ilmunya orang tua itu. Ilmu yang tafaubi. Apa tentang kebaikan segala anak itu sedekah jariyah ke orang tua. Makanya kalau sudah yang nomor 3 ini kena waladin soleh, maka dua-duanya ikut ilmu sedekatin jariyah atau ilmin yantafa'u bi. Orang tua saya bukan kiai kok, tidak penting. Khusus untuk anak nggak penting kiai. Apa boleh sudah jadi orang tua, anaknya soleh, santren banyak ya, itu kan orang di ilmu itu nggak semua sama. Jadi masing-masing begitu. Jadi itu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu manfaat itu adalah terakhirnya awaladin soleh yad'ulah. Anak soleh saat tua akhir yang tua, akhirnya terbatas gini toh. Boleh kayak tua aki. Padahal itu artinya awaladin soleh atau anak soleh yad'ulah, saya ngajak ring sepona. Ngajak lah. Kalau saya ngerti kan ngajak. Saya ngajak ring tuana, tepang bojong, ya cek ring tuana. Maksudnya apa? Dibawa orang tuanya, yad'u itu dibawa orang tuanya. Iktikadnya di hati itu, akadnya ke Allah. Kapitan kelakuan bagus ya ilmu ring sepo. Saya nonton ring sepo. Kapi kelakuan bagus ini sedekah jariyah kebenaran sepo. Sudah ikut orang tuanya. Jika malam norok terus. Itu namanya awaladin salihin yad'ulah. Jadi para bapak, ibu-ibu, jamaah rahimana wa rahimakumullah, mudah-mudahan ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, berarti orientasinya, ukurannya adalah ketika hidup sudah semakin terasa nikmat. Tahu sapak saaki, mengodi kilo nikmat, ya berarti kilo beri hidayah benar Allah. Ceko ngako. Lah karena Allah mau memberi hidayah, harusnya ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim. Pasti itu. Pasti. Orang yang menerima hidayah, oding pasti nikmat. Lemah kilo nikmat ya kita terikat. Kita terikat bi bitongan, kita terikat bi kerenaan, bi rencana, ya tak kira nikmat. Salah itu rencana, nggak salah, tapi sadari bahwa hidup ini dengan rencana yang diberi hidayah, dengan kerenaan saya beri hidayah, mendatangkan kenikmatan. Bila rencana bi kerenaan tambah meruwet, ya berarti beri hidayah. Kan begitu nanti hidupnya itu. Pasti itu, Pak. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, moga-moga paring hidayah ban Allah Subhanahu wa taala. Kula sampean sedaja saya hadir ban keluarga saya beli compok, moga-moga tonton ban hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat. Akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma. Anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah ilaihima. Anta ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'alal jannata ma'wahuma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa lahum umurad dini wad dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.